Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuning Tias dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam memberantas korupsi. Lalu, apa itu korupsi? Korup artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan koruptor, orang yang melakukan kegiatan korupsi. Jadi, korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya yang merugikan dan dampaknya sangat luar biasa. Gerakan Anti Korupsi berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, menyeratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, peran serta masyarakat. Lalu, apa peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan anti korupsi? Mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu 1. Lingkungan kampus, yang kedua lingkungan keluarga, ketiga tingkat lokal atau internasional, dan yang keempat di masyarakat sekitar. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, 1. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Yang kedua, apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan seperti lagu, film, software, tas, sepatu, dan sebagainya? Jika ada keluarga kita yang seperti itu, hendaknya kita menasihatinya. Yang kedua, di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi tingkat lokal atau internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi leaders dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal ataupun internasional. Adapun di masyarakat sekitar,
Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya, seperti pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Jadi, kesimpulan dan pesan pencegahan anti korupsi ini, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritik kebijakan-kebijakan yang koruptif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.